wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para jamaah, para bapak, para asatidzah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Abuya Ki Haji Hamzah Hamdani. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, dimurahkan rezekinya, jadikan keturunannya keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kita doakan para santri. Luar biasa, kalau ngelihat Barak itu lagi kecil ya, badarnya luar biasa. Karena saya juga termasuk yang dekat sama Ustaz Dasuki. Kita doakan mudah-mudahan para santri Darul Mustafa diberikan kemudahan di dalam thalabul ilm, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul bisa memperjuangkan dari dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya membanggakan dari guru dan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Mudah-mudahan lelah kita, capek kita semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dari dengan salam tentunya tidak lupa marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua diaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jaulah Ramdhaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita membahas surat Luqman dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Poin hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan ayat 1 sampai dengan kelima adalah berusahanya kita agar menjadi orang baik, al-muhsin. Siapa orang-orang yang dikatakan al-muhsin? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Berarti mereka-mereka yang mengetahui tentang hak Allah, tentang kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka-mereka yang berusaha untuk memahami daripada hak-hak makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'tunaz zakah. Jadi berusaha untuk menjaga hubungan, stabilitas hubungan dia baik dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga hubungan kepada sesama. Itulah yang dikatakan al-muhsin, orang-orang yang dikatakan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat selanjutnya menegaskan, dan ini merupakan satu kebiasaan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang bertakwa, pasti Allah akan mengiringinya dengan kebalikannya. Muqabilun lil farq al-awwal. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa minan nasi may yashtahri lahwal hadisi
liyadilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Bahwa dikatakan wa minan nasi, di antara daripada manusia ada sebagian dari kita yashtari, mereka menjadikan, mereka membeli lahwal hadis min idafatil mausuf ila sifah ay hadisul lahwi, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Nah, para ulama di dalam menafsirkan, mengartikan dari al-hadisul lahwi atau lahwal hadis, di antaranya adalah pendapat dari Muqatil bahwa ayat tersebut ini menjelaskan tentang seseorang yang bernama An-Nadhr bin Haris. Kana yattajiru fi fayati al-khiyarah. Beliau ini, ya, orang ini adalah seorang pedagang, ya, yang menuju tanah Khirah. Fayashtari kutub akhbaril a'jam. Kemudian, ya, Nadhr bin Haris ini membeli tentang buku-buku dongeng-dongeng cerita kaum-kaum ajam, dari kaum-kaum terdahulu, dari kaum Romawi, kaum Persia. Ya, tujuannya apa? Untuk menceritakan tentang kisah-kisah dari para orang-orang terdahulu dari kaum-kaum ajam ini kepada orang-orang penduduk Mekah untuk membuat tandingan dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inna Muhammadan yuhadditsukum ahaditsa 'adin wa samud. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kalian tentang kisah kaum Samud, kaum Ad, wa ana uhadditsukum ahadits Faris war Rum. Dan aku ini akan menceritakan kepada kalian tentang kisah bagaimana kedikdayaan daripada kaum Romawi, kaum Rum. Maka dengan demikian fayastamlihuna hadisahu wa yatrakuna istima'al Qur'an. Sehingga penduduk Mekah pada waktu itu lebih tertarik, lebih condong, lebih senang kepada cerita-cerita yang disampaikan oleh An-Nadhr bin Haris, berpaling daripada apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah menurunkan ayat tersebut, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Kemudian waqala Abu Saba, berkata Al-Imam Abu Saba, Sa'altu Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud an hadil ayat, tentang ayat ini. Apa komentar ucapan daripada Ibnu Mas'ud? Faqala hadal gina wallah la ilaha illa huwa. Beliau mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Demi Allah bahwa maksud dari ayat tersebut adalah nyanyi yang lagu. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Amamah anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu bai'ul mughanniyati, bahwa tidaklah halal menjual budak-budak yang dijadikan sebagai penyanyi. Jadi kalau zaman dulu itu budak-budak perempuan, amat perempuan itu dijadikan budak, diantaranya digunakan untuk menghibur para penggede kerajaan-kerajaan. Tuh kalau kita lihat di film-film kolosal itu kan biasanya ada penari tuh di depan-depan yang sambil nyanyi. Bahwa kata Nabi enggak halal menjual penyanyi-penyanyi, wa syira'uhunna, dan juga membeli para penyanyi-penyanyi, wa aklu asmanihinna haramun, dan memakan dari saman, dari uang yang didapatkan dari hal seperti itu hukumnya haram. Wa fihim anzalallahu azza wa jalla, dan dalam masalah kasus ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepadaku, wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Jadi sebagian ulama mengartikan dari lahwal hadis adalah nyanyian. Namun hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi,
beliau mengatakan summa qala at-Tirmidzi hada hadisun gharibun. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Apa kok hadis gharib kok? Udah belajar. Hah? Hadis gharib. Hah? Hadis gharib mutlak atau hadis gharib nisbi. Kalau hadis gharib mutlak itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Ya. Hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang sahabat. Ya, kadang-kadang hadis gharib ini juga sahih. Jadi tergantung daripada sanad hadis itu sendiri, apakah dia masuk kriteria dari perawi-perawinya hadis-hadis sahih. Cuma yang meriwayatkan itu satu orang. Dan ini termasuk bagian daripada hadis ahad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang perawi daripada perawi hadis. Kalau hadis mutawatir itu kan minjamin dari golongan perawi. Kalau masalah hadisnya di sini dikomentari oleh Ali bin Yazid bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, hadis tersebut hadis yang lemah. Kemudian waqala ad-Dhahak, berkata Imam Dhahak bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis pada ayat tersebut yakni asyirku, yaitu perbuatan syirik. Wakhtara Ibnu Jarir, dan memilih Imam Ibnu Jarir annahu kullu kalamin, bahwa yang dimaksud daripada lahwal hadis ada setiap ucapan yasuddu yang menghalangi kita an ayatillahi wattiba'i sabilihi, dari ittiba, dari mengikuti daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mengikutinya. Intinya hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan lahwal hadis. Allahu kullu ma yashghalu an ibadatihi an ibadatillahi wa dzikrihi, bahwa sesuatu yang dikatakan lahwun adalah sesuatu yang menyibukkan kita, memalingkan kita dari beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, minal adahik, dari candaan-candaan, wal khurafat, dan dongeng-dongeng, wal maghani, dan nyanyian-nyanyian, wal mazamir, dan mizmar-mizwar, wa ghairiha minal umuri al-batilah, dari perkara-perkara yang batil. Jadi mayoritas ulama mengartikan dengan lahwal hadis adalah setiap sesuatu yang menjadikan kita berpaling dari kebenaran, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam masalah nyanyi, alat musik, nah ini para ulama-ulama kita terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di dalam masalah hukum itu sendiri. Ya, hukum masalah bernyanyi, kemudian alat musik yang kita mainkan, ini terjadi khilaf ulama. Ya, dikatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu, qala Al-Izzuddin Ibn Salam ammal aut wal alati al-ma'ruf dawatil autar, bahwa kecapi, alat-alat musik yang kita kenal yang memiliki senar, ya, karubabah, wal qanun, fal masyhur minal madhahibil arba'ah, yang masyhur dari keempat madhab, anna darba bihi, bahwa memainkannya, wa samaihi, dan mendengarkannya, haramun, hukumnya haram. Wal asahu, sedangkan menurut pendapat yang asah, annahu minas shaghair, bahwa hal tersebut termasuk daripada dosa kecil. Wa dhahabat ta'ifatun minas sahaba wat tabi'ina wa minal a'immatil mustahidina, dan memilih segolongan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, dari golongan tabi'in dan para imam-imam mujtahid, bahwa ila jawazihi, pada diperbolehkannya memainkan alat musik tersebut. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan man lam yuharrikhu ar-rabi, barang siapa yang hatinya tidak tergerak ketika mendengar semilimir, ya, angin. Kalau bahasa kitanya kalau dengar gendang, kalau jempol enggak goyang-goyang, ya, kalau bahasa kitanya itu, ya, maka
dipastikan orang tersebut telah kehilangan jiwanya, ya, walaysa lahu alaj, dan sulit baginya untuk diobatin. Artinya udah keras. Kalau dengar-dengar kayak tadi tuh qasidah merdu, ya kan asyik bener sambil kita hayati, walaupun kita nggak tahu maknanya ya. Yang terpenting nadanya, iramanya enak. Itu kan sudah naluri manusiawi. Kata Imam Ghazali, kalau orang dengar-dengar begitu, minimal jempolnya nggak goyang, nah ini hatinya keras ini. Hatinya sulit untuk diobati, minimal jempol kakinya goyang. Ya walaupun kita nggak tahu artinya loh, saya juga susah ngartiin, apalagi qasidah, syairan, naudoman, itu ngartiin susah karena banyak pembuangan kalimat dan sebagainya. Saya juga nggak paham kadang-kadang qasidah dibaca artinya apa. Tapi kalau enak, sahdu diayatin, ya sambil amin, ya udah gitu aja ya. Kita mah amin aja, yang artinya agak tahu ya. Apalagi qasidah yang asing yang jarang kita dengar ya. Ya kan sama ya, bohong kalau tahu artinya ya. Ngaku aja ya. Yang penting kita mendengarnya enak. Dan menurut Imam Ghazali, hal tersebut hukumnya boleh, apalagi dalam rangka untuk memotivasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengambil kesimpulan wa kullu dzalik jaizun, bahwa semua itu dari alat-alat musik tersebut hukumnya diperbolehkan karena memang tidak ada nas qat'i dan juga hukum kias atas diharamkannya alat musik. Maka kita kembali kepada kaidah dasar al-asru fil asya al-ibahah, yang asal di dalam segala sesuatu hukumnya adalah boleh, malam yakun dalil, ya, selama tidak ada dalil, belum adanya dalil yang menunjukkan tentang keharaman perkara tersebut. Berbeda al-aslu fil bud'i, ya, kalau itu maroi haram ya sebelum terjadinya akdun nikah ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam hadis sahih Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu masuk ke dalam rumahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indi jariyatani, dan di sampingku ada dua budak perempuan, yugoniyani, yang lagi bernyanyi. Biginain bu'as, dengan nyanyian apa? Perang ya, bu'as itu kalau nggak salah ya. Wayat ja'a alar firasi, wayat taja'a apa ini? Wataja, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur miring ya di kasur ya, di alas remek, wa hawala wajhahu, dan beliau memalingkan wajahnya. Wa dakhala Abu Bakar, kemudian tiba-tiba masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fantaharoni, kemudian Sayyidina Abu Bakar memarahi daripada putrinya yakni Aisyah. Wa qala mizmaratu syayatin indan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mizmar syaitan ini berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dahuma, udah biarin Abu Bakar. Ya, falamma ghafala, maka ketika Nabi terlelap, kemudian Aisyah memerintahkan kedua penyanyi tersebut untuk keluar. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita hukum daripada bernyanyi itu mubah. Poinnya al-mughanniyat atau al-ghina, ulama mengatakan wakila al-ghina mufsidatun bil qalbi, bisa mematikan hati kita. Bahkan Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Adabus Suluk Murid itu mengatakan hal-hal yang tidak ada faedahnya itu dampak paling rendahnya membuat hati kita mati, membuat hati kita rusak. Yang kedua adalah menyia-nyiakan waktu kita. Begitu juga nyanyian. Pertama bisa merusak hati kita, yang kedua ngabisin duit, yang ketiga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah, tujuannya untuk menyesatkan Allah,
menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, dengan tanpa keilmuan, wa yattakhidaha huzwa, dan mereka menjadikan itu semua sebagai candaan tawaan. Hati-hati. Seseorang meninggalkan sholat tapi dia meyakini bahwa sholat itu wajib, maka dia dihukumi orang yang bermaksiat. Tetapi ketika seseorang meremehkan, istihzaan kepada sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Meremehkan syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menganggap remeh sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya lahwal hadis, sesuatu yang bisa memalingkan kita dari ingat Allah, apalagi zaman era modern ya. Sekali lagi, HP tuh hati-hati. Kadang-kadang Allah udah manggil Allahu Akbar, kita sibuk main HP, gak peduli panggilan Allah. Jauhlah, udah jam 10 asik main HP ya, main game apa itu, mabar ya. Hati-hati itu termasuk liyudillah ansabilillah, apalagi ada nilai istihzaan atas sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang menjadikan kita mendapatkan siksa yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa dhalika sirru sillati bainal a'dha'i wa hadzal qalbi wa dhalika